Oke, jumpa lagi dengan gua Denny Anggoleta di channel ini tentunya. Dan di kesempatan video kali ini sebenarnya gua mau membahas tentang payletternya Traveloka ya, karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari video sebelumnya yang kemarin tuh sebenarnya gua ngebahas soal payletter sih kalau nggak salah ya. Dan sedikit informasi, sekarang gua sedang berada di wilayah Kalimantan Selatan ya, tepatnya ini dari kawasan Sungai Martapura ya, irigasi yang ada di daerah Desa Tungkaran ya, di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Oke, gua akan bahas payletternya Traveloka ya, seperti yang kalian semua pertanyakan di kolom komentar. Jadi ada yang bertanya ke gua, "Bang, gimana sih caranya meningkatkan limit dari aplikasi payletternya Traveloka?" Jadi gua akan jawab semua pertanyaan ini dengan pengalaman gua selama gua menggunakan Traveloka ya. Jadi satu, kita mulai aja ya untuk tutorialnya. Yang pertama, jadi buat kalian semua yang belum paham soal payletter Traveloka, payletter Traveloka itu merupakan salah satu fasilitas yang diluncurkan oleh aplikasi Traveloka untuk kalian semua itu bisa membeli produk-produk yang ada di aplikasi Traveloka seperti tiket pesawat atau tiket kereta api, tapi biasanya lebih ke tiket pesawat sih, karena tiket pesawat itu kan mahal harganya kan. Jadi untuk payletter ini memungkinkan lo untuk membeli tiket pesawat dengan cara pembayaran cicilan ya, cara pembayaran cicilan yang mana itu mulai dari 2 bulan, 3 bulan sampai dengan 12 bulan ya kalau nggak salah ya. Jadi sebenarnya sih aplikasi Traveloka ini memang udah lama banget ya, tapi untuk fasilitas payletter ini memang baru-baru aja sih, sekitar 3-4 tahun belakangan ini aja dihadirkan ya, sesuai dengan keadaan sekarang ini di mana hampir semua platform itu pasti melengkapi dirinya dengan fasilitas payletter ya. Oke, jadi salah satu cara untuk meningkatkan limit ya untuk payletter itu kan sebenarnya gini. Payletter itu adalah fasilitas diberikan kepada para pengguna aplikasi Traveloka yang memungkinkan untuk bisa mencicil semua pembelian yang dilakukan di aplikasi Traveloka. Yang paling sering digunakan itu adalah untuk mencicil tiket pesawat, oke? Jadi tidak semua pengguna aplikasi Traveloka ini memiliki fasilitas payletter kalau dia tidak mendaftar ya. Jadi di dalam aplikasinya itu ada menu payletter, itu harus daftar dulu kalau belum pernah daftar ya. Jadi tidak semua pengguna aplikasi Traveloka itu dia langsung otomatis punya payletter, enggak, tapi harus daftar. Nah, terkadang ada beberapa kasus yang di aplikasinya dia itu tidak muncul untuk payletternya. Sebab apa? Sebab aplikasi payletter ini memang memiliki syarat-syarat ketentuan ya. Artinya tidak semua orang itu lantas bisa mendapatkan fasilitas itu. Biasanya yang disasar itu adalah orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah bekerja, memiliki slip gaji, kemudian ada beberapa kriteria-kriteria tertentu. Oke, gua akan jelaskan. Yang pertama, kalau lu mau menggunakan aplikasi payletter, itu ya lu harus menjadi pengguna aplikasi Traveloka. Itu yang syarat paling wajib. Setelah itu, berdasarkan pengalaman gua, kalau gua kan memang udah lama ya pakai aplikasi Traveloka ya. Jadi gua adalah pengguna yang cukup lama untuk aplikasi Traveloka ini ya. Nah, cara untuk meningkatkan limit itu sebenarnya yang pertama itu ya lu harus mendaftar dulu di payletternya Traveloka. Ketika lu sudah mendaftar, nanti akan ada namanya check-in. Akan ada proses pengajuan. Nah, di proses pengajuan ini nanti lu akan dilihat apakah lu pernah punya masalah nggak di aplikasi yang lain, atau lu pernah nggak punya masalah di payletter yang lain, atau lu pernah nggak pinjam duit di bank tapi lu nggak bayar, atau cicilannya suka nunggak, atau pernah nggak lu cicil motor, kemudian cicil perumahan tapi lu nggak bayar, atau pembayaran lu nggak bagus. Itu namanya BI checking. Jadi gua kasih tahu ya sama lu semua bahwa jika lu sudah pernah memiliki rekening di bank, itu secara otomatis lu itu data-datanya sudah ada di BI ya, atau Bank Indonesia. Jadi segala aktivitas perbankan, baik itu tarik tunai, setor tunai, kemudian transfer, itu semua tercatat di BI atau di Bank Indonesia, atau istilahnya itu adalah BI checking. Jadi ketika lu mendaftar aplikasi payletter di Traveloka ini, maka pihak Traveloka payletter ini akan melakukan pengecekan apakah lu pernah punya masalah nggak, atau pernah punya tunggakan nggak di tempat yang lain.
Jadi kalau misalnya lo nggak pernah punya masalah dengan segala pembayaran-pembayaran, ya otomatis lo akan segera disetujui. Nah, ketika disetujui itu nanti akan ada limit ya. Jadi limit ini adalah batasan nilai nominal yang bisa lo gunakan. Misalnya limit lo itu 10 juta, ya berarti lo hanya bisa menggunakan maksimal 10 juta untuk pembelanjaan dengan proses cicilan itu ya. Nah, jika lu tidak pernah memiliki masalah dengan aplikasi yang lain, tidak pernah menunggak pembayaran apapun yang proses pembayaran itu lewat transfer bank, itu lo biasanya akan segera di-approve. Dan limit pertama yang dikasih oleh pihak Traveloka itu biasanya mengacu kepada slip gaji. Jadi kalau memang slip gaji lo itu 3 juta atau 5 juta, itu biasanya akan berpengaruh terhadap besaran dari limit yang akan dikasih ya. Kemudian juga pihak Traveloka juga akan melihat histori atau riwayat dari transaksi-transaksi lo sebelumnya melalui proses BI checking yang gue sebutkan tadi gitu ya. Nah, biasanya untuk besaran limit awal itu tergantung dari hal-hal yang seperti gue sebutkan tadi gitu ya. Oke, kemudian bagaimana sih cara meningkatkan nilai limit dari Traveloka Paylater? Caranya itu sebenarnya gampang banget sih. Ketika lu sudah disetujui untuk Paylater lu di aplikasi Traveloka, ya segera lu gunakan. Jadi kalau gua sih misalnya nih, gua beli tiket pesawat gitu. Sebenarnya gua mampu bayar secara tunai, tapi gua biasanya lebih memilih bayar secara cicilan. Memang sih di situ nilainya itu akan berbeda ya. Biasanya dia jauh sedikit lebih mahal kalau misalnya lu bayar secara tunai ya. Tapi kelebihannya itu adalah lo bisa melakukan cicilan sehingga itu lebih lebih ringan sih kalau menurut gua, dan itu adalah salah satu cara gua supaya gua itu tercatat sebagai pengguna yang aktif. Nah, di situ nanti lo punya potensi untuk ditingkatkan limitnya ya. Sekedar informasi aja, pertama kali gue mendaftar aplikasi payletternya di Traveloka itu, gue dikasih limit 7 juta, tapi sekarang limit gue itu udah 21 juta ya, udah signifikan banget sih menurut gue, dan itu adalah limit tertinggi yang pernah gue terima dari segala bentuk layanan payletter ya, baik di Shopee, Tokopedia atau di aplikasi lainnya. Di Traveloka gue paling gede, dapat 21 juta. Jadi langkah awal itu kalau lu udah disetujui seperti yang gue bilang tadi, segera lu lakukan untuk proses pembelian secara cicilan ya. Pokoknya kalau misalnya lu butuh tiket pesawat, ya lu belinya di Traveloka pakai cicilan. Jadi lu tercatat sebagai pengguna yang aktif. Kemudian yang kedua, di aplikasi Traveloka itu sebenarnya nggak hanya buat beli tiket pesawat ya, tapi bisa juga buat beli pulsa, buat beli transaksi, lu pesan-pesan taksi online, atau bahkan lo pesan makanan pun lo bisa. Nah, jadi salah satu cara supaya limit lo itu segera ditingkatkan oleh pihak Traveloka Paylater, rubah semua pembelanjaan lo selagi memang ada fasilitasnya di Traveloka. Ya lo belinya di Traveloka aja. Lo mau beli tiket pesawat, beli tiket kereta api, mau beli pulsa, lo rubah aja semua transaksi pakai Traveloka, baik menggunakan paylater ataupun tidak menggunakan paylater, supaya lu tercatat sebagai pengguna aplikasi Traveloka yang aktif. Dan kalau lu melakukan transaksi secara cicilan di aplikasi Traveloka Paylater, usahakan lu jangan sampai nunggak. Dan usahakan sebelum jatuh tempo. Kalau gue biasanya seminggu sebelum jatuh tempo itu gue udah bayar, jadi lo itu dianggap sebagai pengguna yang tertib. Nah, biasanya itu akan meningkatkan limit dari Traveloka Paylater lo ya. Mungkin itu aja sih ya yang selama ini gue lakukan ya di aplikasi Traveloka Paylater. Jadi secara garis besar gue merubah semua proses transaksi gue, baik beli pulsa, beli tiket pesawat, beli tiket kereta api, atau juga gue pesan hotel itu melalui aplikasi Traveloka, baik dengan cicilan maupun tidak dengan cicilan, supaya gue dianggap sebagai pengguna yang aktif. Yang kedua, gue tidak pernah menunggak ya, tidak pernah menunggak, dan gue bayar lebih awal sehingga gue tercatat sebagai pengguna yang tertib. Dan yang ketiga, gue menjaga untuk tidak punya masalah dengan aplikasi yang lain ya, baik di Shopee Paylater, di Tokopedia Paylater, di pinjaman bank gue. Pokoknya semua pinjaman-pinjaman itu gue tidak pernah ada masalah, sehingga ketika terjadi sebuah BI checking itu gue aman ya. Dan
ternyata dari limit awal gua 7 juta sekarang gua udah punya limit 21 juta dan itu sangat menguntungkan sekali sih buat gua ya. Jadi mungkin itu aja ya untuk tips bagaimana cara meningkatkan limit dari Traveloka Paylater. Dan kalau misalnya lo masih punya pertanyaan silahkan lo tulis di kolom komentar, nanti gua jawab pakai video ya. Oke, thank you banget buat lo semua yang sudah menonton video gue kesempatan kali ini. Tetap sehat semangat, kita berjumpa lagi di video tutorial berikutnya. See you next time.